Benarkah setelah Indonesia berpindah ibu kota ke IKN dan mulai meraih masa kejayaannya nanti, Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin keturunan Tribuana Tunggadewi? Ada sebuah kisah seru yang pernah saya dengar dari seorang sesepuh Jawa yang mengatakan bahwa nanti ketika ibu kota sudah pindah ke Nusantara atau IKN, akan ada masanya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden atau pemimpin negara yang merupakan keturunan atau reinkarnasi dari Tribuana Tunggadewi. Dan kemungkinan pemimpin ini nantinya perempuan, sama seperti Ibu Tribuana Tunggadewi yang juga seorang ratu besar di Majapahit. Kok bisa sih ketika dipimpin oleh seorang wanita, justru Indonesia malah berada dalam masa keemasannya? Mengapa sesepuh tersebut berani mengatakan bahwa Tribuana Tunggadewi di masa depan akan bereinkarnasi dan menjadi pemimpin Nusantara kembali? Ternyata setelah aku telusuri, penerawangan sesepuh ini masih bisa dicerna dengan akal. Tribuana Tunggadewi adalah seorang ratu di era Majapahit yang naik tahta tak lama setelah Prabu Jayanegara itu tewas di tangan tabibnya sendiri. Setelah Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, tahta kerajaan Majapahit itu jatuh ke tangan Prabu Jayanegara. Tak lama setelah Raden Wijaya wafat, Raden Wijaya memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki yakni Prabu Jayanegara dan 2 perempuan yakni Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat. Ketika Majapahit dipimpin oleh Prabu Jayanegara, Majapahit mengalami kemunduran karena perangai raja muda yang nakal dan tidak cakap dalam memimpin. Raja ini terkenal sombong, nakal, dan suka main perempuan, hingga akhirnya dia tewas di tangan tabibnya sendiri. Saat itu tahta kerajaan jatuh ke tangan Gayatri, salah satu istri dari Raden Wijaya yang juga ibu tiri dari almarhum Prabu Jayanegara. Namun Gayatri tidak mau lama-lama menjadi seorang ratu karena ia lebih ingin menjadi biksuni saja. Tahta kerajaan lantas diserahkan kepada anaknya Tribuana Tunggadewi. Tribuana pun naik tahta dan menjabat sebagai ratu sampai ibundanya ini tutup usia. Namun di kala kepemimpinan Tribuana Tunggadewi inilah Gayatri ternyata memegang peranan besar di balik layar. Gayatri banyak memimpin dan mengarahkan Tribuana Tunggadewi dalam bertugas. Ia juga mengajari Tribuana banyak hal dalam kepemimpinan dan politik. Di era pemerintahan Tribuana, dasar-dasar politik dan manajemen pemerintahan kerajaan Majapahit mulai terbentuk. Tentu saja semua ini atas pengawalan dari Gayatri. Gayatri bahkan juga merupakan orang di balik pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapati. Gayatri menilai Gajah Mada memiliki potensi besar sebagai seorang pemimpin, maka diangkatlah Gajah Mada agar bisa menjadi Mahapatih kerajaan. Kemudian tak lama terucaplah Sumpah Palapa tersebut dan Gajah Mada memulai misi penyatuan Nusantara dari ujung Sumatera hingga ke ujung Maluku. Di era Tribuana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada inilah kerajaan Majapahit mulai membangun zaman keemasannya. Namun ternyata bakti Tribuana ini didasarkan atas rasa tidak enak terhadap ibundanya. Tribuana jadi seperti pion wayang dengan Ibu Gayatri sebagai dalangnya. Ketika Ibu Gayatri tutup usia, Tribuana segera melepaskan tahtanya dan menunjuk anaknya Hayam Wuruk sebagai raja yang baru di usia yang masih sangat muda. Namun, justru di era Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Ini karena Hayam Wuruk banyak mewarisi ilmu-ilmu kepemimpinan dari neneknya atau Gayatri. Nah, lalu kenapa Tribuana diduga akan bereinkarnasi kembali? Karena bagi banyak raja di zaman dulu, memimpin sebuah negeri itu adalah bentuk jalan spiritual mereka, sehingga seharusnya dijalankan dengan hati yang bersih, kemantapan yang kuat, dan keikhlasan yang luar biasa besar. Harusnya seorang raja atau ratu itu independen dan tidak bergantung kepada dalang di balik layar. Tapi sepanjang hidup sebagai ratu, Tribuana malah banyak di backup oleh Gayatri. Inilah yang membuat Tribuana bisa saja bereinkarnasi di masa depan untuk menyelesaikan hutang-hutang karma semasa hidup di dunia dulunya. Bisa jadi di masa depan, Tribuana Tunggadewi akan bereinkarnasi menjadi sosok pemimpin Nusantara untuk hidup kembali menjadi pemimpin yang benar-benar cakap, adil, dan bijaksana. Dan ketika beliau sudah hidup kembali, maka Indonesia akan sangat maju dan berada pada periode kejayaan, yang mana ini sebenarnya adalah penuntasan karma oleh Tribuana Tunggadewi yang bereinkarnasi ke dalam sosok keturunannya yang baru. Menurut kalian gimana? Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku Jejak-Jejak Peradaban Majapahit berikut ini. Check out keranjang kuning di TikTok aku sekarang mumpung stoknya masih ada.